Masih melanjutkan kisah Jong Jinman dan keponakannya bernama Ji-an. Cerita membawa kita kembali ke beberapa waktu setelah Jinman memalsukan kematiannya. Ia kemudian bersembunyi dan memastikan Jong Min percaya bahwa dirinya telah mengakhiri hidup. Setelah kejadian tersebut, Jinman mengumpulkan teman-temannya di sebuah tempat rahasia. Mereka adalah Pasin, Jinwoo, dan pembelot Korea Utara bernama Chol Sung. Jinman mengatakan bahwa kini Babylon akan memakan umpan darinya dan waktu yang ia punya hanya 62 jam. Jinman menjabarkan rencana mereka untuk menyusup ke fasilitas Babylon yang berkedok gudang beras. Sebagian besar fasilitas Babylon terletak di lantai basement. Tujuan Jinman ke sana adalah untuk mencuri server di bawah air yang menyimpan semua file rahasia Babylon yang sudah ada sejak era kediktatoran militer. Babylon telah menjalankan semua operasi intelijen atas nama setiap rezim, termasuk menjual senjata ke Korea Utara di belakang pemerintahan. Bukti bahwa Bale menghabisi ratusan warga sipil selama operasi juga terkubur di server tersebut. Dalam radius 1 km di sekeliling tempat tersebut, hanya ada hamparan tanah yang datar, sehingga siapapun yang mendekat akan langsung terlihat. Jinman akan menggunakan server tersebut sebagai alat tawar-menawar dengan Babylon. Namun, jika rencananya gagal, maka Babylon tidak akan berhenti dan keponakannya tidak akan bisa menjalani hidup yang damai. Perlu diketahui, setiap pukul 3, server akan diangkat dari tangki air untuk pemeriksaan selama 20 menit. Hal itu akan menjadi kesempatan baik untuk mereka. Karena mereka tidak bisa membawa senjata ke dalam, maka Pasin akan bertugas menyusup ke gudang senjata untuk mengambil bahan peledak. Celah yang bisa mereka gunakan untuk menyusup adalah dengan menyamar sebagai petugas penarikan sampah. Untuk itu, mereka menyiapkan truk sampah yang akan mereka gunakan. Chol Sung akan membungkus lapisan film anti-sinar X di dalam tempat sampah dan meretas jaringan internal Babylon. Untuk bantuan tambahan, Chol Sung menduplikasi ID card ketua tim keamanan bernama Kim Jung Ho agar bisa mendapatkan akses masuk ke Babylon. Selain itu, ia juga membuat topeng prostetik wajah Bale yang akan dikenakan oleh Jinman. Pada saat itulah Jinman menerima telepon dari Ji-an dan ia menyuruh Jinwoo untuk mengangkatnya. Sebagai petugas kepolisian, Jinwoo menyampaikan kabar pada Ji-an bahwa pamannya ditemukan tewas akibat mengakhiri hidup. Agar Ji-an percaya, Jinwoo membiarkan Ji-an melihat sendiri jasad Jinman di ruang jenazah. Tak lama Jinwoo melapor pada Jinman bahwa meskipun nampak syok, namun Ji-an menerima kematian pamannya. Keesokan harinya Jinman dan ketiga rekannya pun mulai beraksi. Terlihat Jinwoo yang menyamar sebagai petugas sampah sedang dalam perjalanan menuju markas Babylon. Sementara Pasin dan Chol Sung bersembunyi di dalam tong sampah yang telah dilapisi anti-sinar X. Setelah berhasil melewati pemeriksaan, mereka melihat Kuma bersama pasukannya yang bersiap menuju rumah Ji-an. Jinwoo seketika melapor pada Jinman bahwa situasi kini menjadi rumit. Di saat yang bersamaan, Brother mengirim pesan pada Jinman dan memberitahukan bahwa Min-hye terluka, sementara Ji-an berada di ruang bawah tanah. Mengetahui hal tersebut, Jinman pun memerintahkan Pasin dan Jinwoo untuk mundur, sementara Chol Sung tetap berada di tempat. Chol Sung berhasil masuk dengan menggunakan ID card Kim Jung Ho dan menuju toilet. Di sana ia masuk ke ruang ventilasi, sementara Jinman menugaskan Pasin untuk melindungi Ji-an dan membantu Min-hye yang tidak bisa menghadapi Kuma dan pasukannya sendirian. Sedangkan Jinwoo mengawasi pergerakan dari luar. Setelah Chol Sung berada tepat di atas ruang server untuk meretas sistem CCTV, Jinman bersiap menggunakan topeng wajah Bale. Tak lama Chol Sung melapor bahwa Bale dan Yong-han sedang berada di ruang situasi. Seketika, Jinman pun menuju markas Babylon untuk menggantikan Pasin. Namun setibanya di gerbang utama, terjadi sedikit ketegangan terkait pemindaian identitas dan kata sandi Bale yang perlu Jinman sebutkan. Namun, berkat keterampilan peretasan Chol Sung, hal tersebut bisa cepat teratasi. Saat akan menuju gudang senjata, Jinman sempat berpapasan dengan salah seorang anggota Babylon yang nampak curiga. Setibanya di gudang senjata, Jinman melumpuhkan seorang penjaga dan ia pun kemudian mengambil beberapa bahan peledak E5 yang dibuat khusus sebagai penghancur bunker mini. Namun sayangnya dua robot menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah Bale hingga mereka pun mulai melawan.
Di waktu yang bersamaan, pemeriksaan harian mulai dilakukan dan server terlihat naik ke atas. Chousung memberitahu Jinman bahwa ia harus segera mengambil kesempatan ini. Jinman pun berusaha untuk menyelesaikan pertarungannya dengan dua robot tersebut. Di ruangan lain, anggota yang berpapasan dengan Jinman meminta untuk melakukan pemeriksaan ulang lokasi balik. Ia mengaku beberapa menit yang lalu berpapasan di ruang kendali dan 2 menit kemudian bertemu lagi di lantai yang berbeda. Jinman sendiri saat ini kesulitan menghancurkan robot yang tersisa satu. Ia menghujani robot tersebut dengan tembakan hingga kedua penjaga yang mendengar suara tembakan tersebut seketika memeriksa gudang senjata. Namun tiba-tiba Jinman muncul dari atas dan melumpuhkan mereka. Hingga pemeriksaan selesai dilakukan, Jinman masih belum muncul. Chousung pun berinisiatif turun untuk menghentikan server kembali ke dalam air. Ia melumpuhkan penjaga dan menekan tombol hijau sehingga pintu tidak tertutup. Tepat saat itu, Jinman pun akhirnya datang. Chousung segera memasang peledak di sekeliling atap ruang server dan melaporkannya pada Jinwoo. Sementara itu, Kim Jung Ho menerima laporan bahwa ada 2 mobil yang terparkir atas nama Bale. Hingga tak lama, mereka pun menyebar drone untuk memeriksa rute dan radius pergerakan awal kendaraan Bale. Salah satu drone berhasil menemukan lokasi Jinwoo. Chousung tidak mengetahui bahwa penjaga yang ia kalahkan telah kembali tersadar. Ia lalu menekan tombol darurat hingga Bale dan Yonghan yang berada di ruang kendali mulai bersiaga. Tak lama terjadi ledakan yang menghancurkan dinding di ruangan tersebut dan mereka melihat Bale berjalan mendekat. Pertarungan sengit pun terjadi di antara Jinman dan para anggota Babylon. Jinman mengelabui mereka dan memasang alat yang mengeluarkan gelombang sonar hingga membuat mereka tak berdaya. Tak lama Jinman pun berhadapan dengan Bale. Bale mengatakan bahwa ia sempat kecewa saat mendengar kabar kematian Jinman. Namun Jinman tidak merespon. Mereka pun bersiap dengan senjata masing-masing dan pertarungan sengit pun terjadi. Bale terlempar dan sempat berpegangan pada jembatan. Namun ia sengaja melepaskan pegangannya dan meninggalkan kekesalan pada Jinman yang kehilangan kesempatan untuk menghabisinya. Sementara itu, peledak yang Chousung pasang akhirnya meledak dan membuat lubang besar di tanah yang mengarah ke ruangan tempat server berada. Jinman sendiri kini sampai di atap. Tak lama Yonghan datang dan menyuruhnya untuk menyerah. Namun tiba-tiba Chousung dan Jinwoo muncul dengan helikopter hingga Jinman seketika berlari meski sempat tertembak. Untungnya ia terjatuh di atas server yang terpasang di bawah helikopter itu. Jinman akhirnya berhasil mencuri server Babylon. Cerita kembali ke adegan akhir musim 1 saat Jinman menemui Jian yang berhasil lolos dari serangan Babylon. Jinman akhirnya menjelaskan semuanya pada Jian. Ia mengatakan bahwa semua ini ia lakukan untuk melindunginya. Namun Jian masih belum bisa menerima bahwa ternyata pamannya selama ini menerima uang dan menjual senjata pada tentara bayaran. Senjata tersebut bahkan digunakan untuk menghabisi orang-orang. Ia pun memutuskan untuk menjauh dari dunia yang Jinman jalani. Karena Jian sudah yakin dengan keputusannya, Jinman pun memberinya identitas baru dengan nama Arin. Selain itu, ia juga membekali Jian senjata untuk melindungi diri. Sebelum pergi, Jian sempat bertemu dengan Brother yang memberinya USB dan sebuah tas. Selain itu, ia juga memberi ponsel darurat untuk menghubunginya. Jian memperingatkan Brother untuk tidak memasang kamera dan penyadap di tempatnya nanti. Hingga 1 tahun kemudian, Jian kini tinggal di sebuah pulau bernama Hanamdo. Setiap malam ia berlari untuk melampiaskan rasa traumanya. Ia juga selalu mimpi buruk dan dihantui oleh Songju. Keseharian Jian hanya bekerja di pasar ikan bersama para wanita tua. Penduduk di sana merasa bahwa Jian orang yang aneh karena hampir tidak berbicara sepatah kata pun saat diajak berbicara. Namun meskipun begitu, seorang wanita tua bernama Jomri tetap memberikan perhatian. Ia menyuruh cucunya bernama Wujin untuk memberikan sekotak makanan pada Jian. Tak lama Wujin pun pergi ke rumah Jian. Ia beberapa kali memencet bel namun Jian tidak kunjung membukakan pintu. Saat itu Jian sedang tertidur dan mimpi buruk seperti biasa. Hingga kemudian Wujin mendengar jeritan Jian.
Karena mengira Jian dalam kesulitan, Woo-jin pun melompati tembok dan memasuki halaman. Namun ia terkena salah satu jebakan yang dibuat oleh Jian. Jian terbangun dan mendengar teriakan Woo-jin. Ia pun memeriksa keluar dengan membawa senjata. Jian bertanya apa yang sedang Woo-jin lakukan di rumahnya. Woo-jin pun menjelaskan bahwa dirinya hanya diperintah oleh nenek Jomri untuk memberikan makanan yang kini bahkan sudah hancur. Mendengar alasan tersebut, Jian pun memasukkan senjatanya ke saku dan melepas ikatan di kaki Woo-jin. Setelah Woo-jin pergi, Jian kembali ke rumah dan mengawasi Woo-jin dari kamera pengawas yang diam-diam ia pasang di sekitar rumah. Di sebuah restoran, tim hukum Babylon yakni pengacara Jang sedang menunggu kedatangan Jinman. Tak lama seorang pelayan menghampiri dan memberinya panggilan telepon dari Jinman. Jinman mengatakan bahwa dirinya mengetahui ada beberapa anggota Babylon yang menyamar untuk menjebaknya. Jinman bahkan mengirimkan dokumen rahasia mengenai operasi pembunuhan terhadap Perdana Menteri terpilih Kamboja. Saat masuk ke dalam mobil, pengacara Jang mendapati Jinman sudah berada di kursi belakang. Jinman mulai bernegosiasi dan mengajukan syarat gencatan senjata. Ia ingin semua orang di sekitarnya, termasuk Jian, tidak lagi diganggu oleh Babylon. Jika Babylon mau menurutinya, maka Jinman akan memastikan bahwa isi server mereka tidak akan pernah terungkap. Jika Babylon benar-benar menepati janji, Jinman akan mengembalikan server mereka. Namun jika ada yang berani menyentuh Jian, maka Jinman akan mengungkap sifat asli Babylon pada seluruh dunia. Sebagai langkah pertama untuk membuka negosiasi, Jinman akan mengubah Motherhead ke status penonaktifan tak terbatas. Ia juga akan segera menghentikan semua transaksi dan aktivitas di antara kode-kodenya. 1년 3개월 된. Pengacara Jang menyampaikan syarat dari Jinman pada Yonghan. Tak lama Yonghan mendapat kunjungan tak terduga dari seorang wanita bernama Kusanagi yang menjabat sebagai Kepala Regional Babylon Asia Timur. Yonghan mengatakan, sebagai direktur, ia siap mundur atas semua masalah terkait Jinman. Namun sebelum itu, ia ingin menangkap Jinman dengan tangannya sendiri. Karena bagaimanapun, Jinman sudah bekerja di bawah kepemimpinannya selama 10 tahun. Untuk itu, tidak ada satupun orang yang mengenal Jinman dengan baik melebihi dirinya. Kusanagi menegaskan, akibat kekacauan ini, Babylon tidak bisa menjalankan operasi rahasia apapun karena pejabat ragu memakai jasa Babylon. Dengan rumor yang beredar bahwa Babylon dijatuhkan oleh mantan tentara bayarannya sendiri, cukup merusak kredibilitas mereka. 근데 이제부터 저한테 맡겨주시고 Di tempat lain, sekelompok pekerja asing tiba di dermaga untuk bekerja di pantai Korea Selatan. Setelah 5 jam, mereka harus berkumpul kembali di perahu tersebut. Salah satu dari mereka diam-diam pergi dengan sepeda motor yang sudah disiapkan. Sementara itu, Yonghan yang kini resmi dicopot dari jabatannya, baru sampai di rumah dan mendapat telepon dari putranya. Di dalam lift, ia bertemu dengan seseorang yang memakai helm tertutup. Sebagai tentara bayaran, Yonghan tentu bisa membaca situasi dan mulai bersiaga. Tiba-tiba, keduanya bertarung dengan gerakan yang sangat cepat. Namun sayangnya, Yonghan mendapatkan banyak luka, hingga akhirnya ia pun tewas di tempat. Petugas keamanan yang melihat insiden tersebut mencoba untuk melapor pada polisi. Namun tiba-tiba, pelaku datang hingga membuat petugas keamanan tersebut ketakutan. Ternyata, pelaku adalah pekerja asing yang pergi dari dermaga. Ia tiba kembali di dermaga tepat saat para pekerja dijadwalkan untuk pulang. Saat berada di kapal, ia menelpon Kusanagi dan memberitahu bahwa misinya telah berhasil. 시험하되 스쿼시가 쓴댔대. Sementara itu, Jian baru menyadari ponselnya rusak saat ia bergegas keluar untuk memeriksa Woo-jin yang terkena jebakannya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke kota Sachon untuk membeli ponsel baru. Woo-jin sempat menyapanya dan memberitahu bahwa kapal yang akan ia tumpangi seringkali datang dan pergi tidak sesuai jadwal. Untuk itu ia memberikan nomor ponselnya karena siapa tahu Jian membutuhkan bantuannya. 저도 배 타러 가봐야 돼서. Setibanya di kota, Jian sempat melihat pria di dalam bis yang nampak mengawasinya. Tidak hanya itu, pria tersebut juga datang ke restoran Thailand yang Jian kunjungi. Merasa keadaannya sedang terancam, Jian pun bergegas pergi di bawah derasnya hujan. Ia menyadari bahwa pria tersebut mengikutinya, hingga di sebuah gang, Jian pun menyerangnya.
Pria tersebut memohon ampun dan menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat menyerahkan ponsel Jian yang tertinggal di restoran. Ia bukannya berniat mengikuti Jian sejak dari bis, melainkan tujuannya memang ingin pergi ke restoran Thailand itu. Mendengar hal tersebut, Jian pun membiarkan pria tersebut pergi. Hingga kemudian Jian mengalami sedikit masalah. Beberapa kapal menuju Hanamdo harus dibatalkan karena cuaca sedang buruk. Jian seketika teringat perkataan Wu Jin. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun menelpon Wu Jin dan meminta bantuan. Setelah beberapa lama berlayar, terdengar suara penjaga pantai yang meminta Wu Jin menghentikan kapalnya untuk pemeriksaan barang terlarang. Wu Jin nampak panik. Ia pun meminta Jian untuk memegang kemudi, sementara dirinya membongkar sebuah kotak yang berisi senjata dalam jumlah banyak, hingga membuat Jian cukup terkejut. Wu Jin dengan panik melempar semua senjata tersebut ke laut sebelum penjaga pantai melihatnya. Jian kemudian melihat pesan di ponsel Wu Jin yang dikirim oleh Mother Help dan menanyakan kapan paketnya akan diterima. Sementara di tempat lain, Jinman bersama Chol Sung dan Jin Woo terlihat sedang memeriksa server milik Babylon. Hingga tiba-tiba, Brother datang dengan panik dan menunjukkan ponselnya. Di sana tertulis bahwa seseorang sedang mengincar Jian dan berani membayar $2 juta bagi siapapun yang menemukannya.